Dipimpin duo AD, relawan Jokowi, geruduk, Bareskrim minta Polda tuntaskan kasus fitnah ijazah palsu. Ya, kami meminta, mendesak, memberikan teguran kepada Mabes Polri untuk segera menegur Polda Metro Jaya. Ya, apabila tidak kami probankan. Ya, kita tidak ada urusan korelasi dengan laporan Bapak Insinyur Joko Widodo. Tetapi hari ini kita menekankan bahwa tahap proses ini harus dilewati. Bahwa proses sampai dari lidik, sidik, BAP, tersangka dan lain-lain itu harus dilewati. Nah, saat ini ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Pak Jokowi dibocorkan ijazahnya oleh KPU. Ternyata ini hasil kerja keras dari mengepung gedung KPK di demo Adili Jokowi tanggal 2 Oktober 2025. Awalnya KPU membuat aturan nomor 731 tahun 2025 tentang merahasiakan dokumen Capres-Cawapres. Tapi tiba-tiba aturan itu dibatalkan oleh Afifuddin, Ketua KPU, padahal ijazah Gibran masih dibahas. Setelah KPK didemo, KPU menyerahkan salinan ijazah kepada Roy Suryo untuk diteliti. Ova Emilia itu ternyata dipanggil oleh kepala negara, ya, dan kemudian diberi nasihat, sudahlah, katakanlah yang benar dan nanti akan hilang. Dokumen itu persis dengan ijazah yang tersebar di internet selama ini. Akhirnya tanggal 6 Oktober Roy Suryo mendatangi Bareskrim untuk menyetorkan hasil uji ijazah. Menurut kalian kenapa ya kok segampang itu KPU membocorkan ijazah Jokowi? Teroris! Tangkap teroris! Teroris! Oke. Terima kasih teman-teman. Polarisasi di bawah yang tetapkan mereka semua sebagai tersangka. Ya. Kita adalah Joko Widodo. Kita adalah Jokowi. Kita adalah Jokowi. Kita adalah Jokowi. Teroris. Tangkap teroris. Teroris. Oke. Terima kasih teman-teman. Ini sudah diterima suratnya langsung pada Bareskrim, ya, Kabar Eskrim, kemudian dan Irwasum serta Kapolri, ya. Ini sudah. Jadi teman-teman, hari ini ada yang ke kuburan. Ada yang ke kuburan nih. Nah, jadi karena dia ke kuburan, kita ke Mabes Polri, ya. Biarkan mereka ke kuburan. Silakan siara-siara, kami ke Mabes Polri untuk memberikan surat teguran dan pengawasan terhadap penyidikan di Polda Metro. Iya, saya mewakili masyarakat secara umum, itu berharap sekali agar kasus ini bisa segera dilanjutkan ke tahap perkara hukum yang lebih tinggi, ya. Kita berharap bahwa tahapan yang lebih tinggi, kita berharap bahwa masalah ijazah palsu yang sudah berlarut-larut ini menyita perhatian seluruh bangsa Indonesia ini bisa dengan segera dituntaskan. Seandainya memang ternyata tidak terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak terbukti sebetulnya mencemarkan nama baik, menodai, menghina Pak Jokowi, ya sudah diputuskan bahwa sebetulnya tidak terjadi pencemaran nama baik di sini. Tapi seandainya memang betul bahwa terbukti dan sudah ada buktinya, kami yakin bahwa pernyataan-pernyataan dari Pak Roy dan kawan-kawan itu dengan secara sangat rendah mencemarkan nama baik Pak Jokowi dan keluarga, maka sebaiknya memang penegakan hukum diterapkan di Indonesia ini. Orang harus tahu bahwa itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan di Indonesia ini. Jadi kami bukannya ingin agar Pak Roy Suryo itu dihukum, kami justru ingin mengatakan kalau memang mereka adalah orang-orang yang bersih dari tuduhan penghinaan, pencemaran, ya dibebaskan saja. Tapi kalau tidak, kalau benar ini buktinya cukup untuk mengatakan bahwa memang sudah terjadi pencemaran, maka sebaiknya ini juga ditindaklanjuti ke tahap yang lebih tinggi. Ya. Dengan keluarnya ini, terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Selama ini kan memang yang beredar itu kan, yang begini ini kan dari yang namanya Pak Dian Sandi, ya. Jadi beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip, ya. Nah, jadi ya dibilanglah itu asli, ya. Sebenarnya aslinya belum ada sama sekali, ya. Yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang kemudian belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya
ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitami, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi. Saya tanya tadi sama orang KPU-nya. Menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus satu uji konsekuensi. Jadi begini ya, kita memahami apa yang terjadi di bulan Agustus kemarin ya. Kita memahami itu bahwasanya semua aparat penegak hukum itu fokus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang demonstrasi itu. Ini kan sudah sebulan ya. Artinya sudah mereka teman-teman dari Polda Metro Jaya untuk lebih fokus lagi, untuk segera diselesaikan. Kita minta dalam bulan ini, kami bermohon, dalam bulan ini sudah ada status hukum yang jelas untuk itu. Dan perlu dicatat, kita tidak mengatakan bahwa kita intervensi hukum. Ini adalah dukungan moral seluruh rakyat Indonesia kepada kepolisian Republik Indonesia untuk tangkap yang telah melecehkan Polri. Tangkap teroris. Ijazah seorang presiden itu dipermasalahkan, dan ini sudah berjalan berbulan-bulan, bahkan setahun lebih. Saya sendiri tidak tahu agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau masalah yang mestinya sepele saja membutuhkan waktu lama, bagaimana kita akan menuntut penyelesaian korupsi yang jumlahnya triliunan, melibatkan banyak aktor, institusi dengan modus money laundering, sekian banyak institusi dan orang di dalam maupun di luar negeri juga terlibat. Jadi mestinya penyelesaian berbagai penyimpangan hukum termasuk korupsi itu hendaknya dilakukan dengan segera. Sejumlah relawan pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggeruduk Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2925. Mereka ramai-ramai datang untuk melayangkan surat keberatan atas lambannya penanganan kasus fitnah ijazah palsu Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya. Pantauan media terlihat diantaranya Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan dan politikus PSI Ade Armando. Sudah di luar akal nalar kita dan kita juga melihat sudah lama sekali kasus ini masih belum ada kejelasan hukum, ujar Ade Darmawan. Ade Darmawan menyebut kasus dugaan fitnah ijazah palsu yang dilakukan Roy Suryo Ces ini sudah naik ke tahap penyidikan. Menurutnya penyidik dapat segera menetapkan tersangka mengingat telah ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut. Kami mendesak kepada Mabes Polri untuk segera menegur Polda Metro Jaya. Kalau tidak, kami propamkan, katanya. Sementara Ade Armando menilai penyidik Polda Metro Jaya penting untuk segera menuntaskan kasus ini demi memberikan kepastian hukum. Jika tak terbukti mencemarkan nama baik, menghina Pak Jokowi, ya sudah diputuskan tidak terjadi pencemaran nama baik di sini, jelasnya. Tapi kalau terbukti, maka sebaiknya penegakan hukum ditegakkan. Orang harus tahu bahwa itu hal yang tidak boleh dilakukan di Indonesia, imbuhnya. Ancam demo hanya pakai BH.
Sebelumnya sekelompok emak-emak yang mengaku sebagai relawan Jokowi juga mengancam akan menggelar aksi demo hanya menggunakan BH dan celana dalam di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Aksi nekat itu disebut akan diikuti ratusan perempuan bila kepolisian tidak segera mengusut tuntas kasus dugaan fitnah ijazah palsu yang dituduhkan Roy Suryo Ces kepada Jokowi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers relawan Jokowi RJ2 di kawasan Matraman, Jakarta Timur, pada Kamis, tanggal 2 Oktober tahun 2025. Jadi Mabes Polri harus cepat selesaikan ini. Saya organisasi perempuan, kita 500 perempuan berencana akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri, ujar salah satu perempuan yang mengaku sebagai relawan Jokowi. Apa kata Roy Suryo? Menanggapi ancaman tersebut, Roy Suryo memilih merespons santai. Saya cukup berkomentar santai, jogetin saja, kata mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, itu kepada wartawan, Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025. Roy Suryo menilai pernyataan para emak-emak itu sebagai bentuk ajakan yang melanggar hukum, karena dapat dikategorikan sebagai aksi pornografi dan pornoaksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Konferensi pers para termul di kawasan Matraman Jakarta Timur tersebut justru akan dikenang selamanya oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu ajakan, sekaligus menghasut melakukan aksi pornografi dan pornoaksi, jelas Roy. Ia juga menyindir kelompok emak-emak tersebut dengan sebutan ODGJ, yang menurutnya berarti orang dekat Jokowi Gibran. Demo termul ODGJ ini melanggar hukum karena akan mempertontonkan diri mereka hanya dengan pakaian dalam di tempat umum dan diancam dengan sanksi pidana di pasal 34-36 UU No. 44 tahun 2008, sindirnya.